Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Ardiansyah dengan NIM 2007244 dari Pendidikan Masyarakat 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan tentang bahaya narkoba. Oke, yang pertama, teman-teman sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan adiktif lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Apa sih narkoba itu? Nah, di sini narkoba adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral. Nah, oral di sini yaitu bisa diminum, bisa dihirup, bisa dihisap, dan bisa disedot, maupun secara injeksi atau suntikan. Nah, kenapa sih narkoba itu berbahaya? Karena dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, untuk narkoba sendiri terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang sangat berbahaya. Contohnya ada ganja, kokain, heroin, morfin, dan opium. Nah, selanjutnya ada golongan kedua. Golongan kedua ini memiliki daya adiktif yang kuat, tapi untuk golongan dua ini digunakan untuk pengobatan maupun penelitian. Contohnya ada petidin, benzetidin, dan betametadol. Nah, selanjutnya untuk golongan ketiga ini memiliki daya adiktif yang dibilang ringan, tetapi digunakan untuk pengobatan maupun penelitian juga. Golongan ketiga ini adanya kodein. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada ganja, sabu, magic mushroom. Nah, untuk magic mushroom ini dari kotoran sapi, dan di sini ada tembakau gorila, ada ecstasy, ada obat-obatan jenis G, ada heroin, ada morfin, ada kokain, ada opium, ada diazepam, dan ada inex. Ini baru sebagian contoh dari narkoba. Untuk selanjutnya, apa sih strategi untuk penanganan masalah narkoba ini? Nah, di sini ada 3 strategi untuk penanganan masalah narkoba. Yang pertama, di sini ada melakukan pencegahan. Bagaimana sih melakukan pencegahan tersebut? Yang pertama, yaitu untuk membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah bisa melakukan pencegahan ini dengan cara mensosialisasikan tentang apa pengaruh buruk narkoba, bagaimana narkoba itu tidak baik bagi tubuh kita, maupun dapat mempengaruhi perilaku kita dan sikap kita. Yang kedua adalah pemberantasan. Apa sih pemberantasan dan gimana ngelakuinnya? Nah, pemberantasan ini yaitu mengungkapkan dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Nah, sekarang untuk melakukan penangkapan, masyarakat biasa pun bisa melakukan penangkapan ketika dia melihat sebuah transaksi yang mencurigakan, yaitu transaksi narkoba. Masyarakat sendiri bisa menangkap dan bisa melaporkan langsung kepada pihak berwajib bahwa di lingkungan sekitarnya terdapat atau ada yang sedang melakukan transaksi barang haram tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu apa sih? Rehabilitasi di sini yaitu memulihkan pecandu narkoba
dari ketergantungan atau kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif. Nah, di sini berarti kalau sudah ada yang menggunakan narkoba, kalau bisa direhabilitasi. Karena sependek pengetahuan saya, rehabilitasi itu di lembaga pemerintahan seperti BNN itu tidak dipungut biaya, kecuali untuk yang swasta kalau tidak salah dipungut biaya. Nah, maka dari itu, untuk seluruh elemen masyarakat maupun elemen bangsa, kita harus menerapkan ketiga strategi ini dalam penanganan masalah narkoba. Yang pertama, kita mengulas lagi, yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada pemberantasan, yang ketiga ada rehabilitasi. Oke, selanjutnya bagaimana sih? Pasti teman-teman nanya, bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dalam menangani masalah narkoba ini? Nah, di sini saya sudah mencantumkan terkait peran dalam menangani masalah narkoba. Peran ini bisa dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di negara kita. Yang pertama, di sini adanya komitmen. Komitmen diri di mana seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, komunitas, dan lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, kenapa si komitmen ini ditaruh pertama? Karena kalau kita tidak mempunyai komitmen untuk menjauhi narkoba, kita akan sulit. Kita pasti tenggelam dalam dalam si berang haram tersebut. Nah, maka dari itu, si komitmen diri ini ditaruh di pertama dan harus menjadi pegangan gitu, supaya berkomitmen untuk menjauhi dan tidak menyalahgunakan atau memperedarkan barang gelap narkoba. Nah, yang kedua di sini adanya regulasi anti narkoba. Nah, penerbitan regulasi, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap. Nah, yang ketiga di sini ada konsolidasi kekuatan. Bagaimana sih cara konsolidasi kekuatan? Yaitu dengan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat ikut terlibat dan berkontribusi dalam P4GN. Nah, teman-teman udah pada tahu belum P4GN itu apa? Nah, P4GN di sini memiliki arti yaitu yang pertama yaitu pencegahan, P yang kedua pemberantasan, P yang ketiga penyalahgunaan, P yang keempat peredaran, dan GN-nya gelap narkotika. Jadi P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nah, di sini yang keempat ada bersih narkoba. Bersih narkoba di sini yaitu mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus atau sekolah bersih dari yang namanya narkoba. Jadi kita juga bisa mensosialisasikan terhadap lingkungan kita, lingkungan tempat kerja kita, lingkungan kampus, lingkungan sekolah untuk menjauhi atau tidak menyalahgunakan si narkoba tersebut agar terwujudnya lingkungan yang bersih dari narkoba. Yang kelima, di sini ada deteksi dini. Nah, bagaimana sih cara kita mendeteksi diri kita maupun orang lain? Yaitu dengan menyelenggarakan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kalau yang bingung bagaimana sih kalau misalkan kita mengadakan suatu acara dan ingin melakukan tes urin untuk mengecek ada gak zat-zat narkoba dalam tubuh kita, nah kita bisa bekerja sama dengan BNN yang terdekat. Oke, eh, nah kita sudah di ujung, jadi
untuk seluruh elemen masyarakat, yaitu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, itu bisa berkontribusi gitu dalam pencegahan narkoba dan bisa juga mensosialisasikan terhadap keluarganya, teman-temannya, dan lain-lain untuk menjauhi narkoba dan untuk tidak menggunakan narkoba. Karena narkoba itu sangat berbahaya begitu Bu, dapat merusak diri kita sendiri dan dapat merusak generasi penerus bangsa yang di masa depan generasi penerus bangsa ini bisa memajukan Indonesia. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa war, war on drugs dan jauhi narkoba. Cukup sekian. Terima kasih.